di dalam hidup kami. Kami tidak pernah mundur daripada Engkau. Kami tidak akan goyah, kami tetap pegang firman-Mu. Karena janji firman-Mu iya dan amin. Yang akan membawa kami kepada kemenangan. Kemenangan daripada Engkau saja. Amin, terima kasih. Kami Tuhan siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini senang sekali saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat ke-11. Ini berbicara tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Minta LCD tolong tayangkan. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan baca dan buat Bapak Saudara. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayo sampai ayat di sini saja. Ya, sambung ke ayat ke-11 ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya firman Tuhan, katakan amin. Di zaman itu Bapak Ibu, di tengah pesta, kalau kekurangan anggur adalah sesuatu yang sangat memalukan. Ini akan mencoreng nama baik keluarga besar, akan menjadi perguncingan di tengah-tengah masyarakat, karena di tengah pesta terjadi yang namanya kekurangan anggur. Saya percaya, ya, kalau Yesus pas ada di Kana saat terjadi kekurangan anggur di sebuah pesta pernikahan, ini bukan suatu yang kebetulan. Dikatakan di ayat 11, ini adalah mujizat yang pertama yang dibuat Yesus ketika dia mulai di ladang pelayanan. Yesus ingin menggambarkan betapa bahayanya sebuah pernikahan kalau terjadi yang namanya kekurangan. Bukan berarti hal yang lain tidak penting ya. Pekerjaan penting nggak Bapak Ibu? Pekerjaan penting. Pelayanan penting nggak? Penting Bapak Ibu. Tapi semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau di dalam rumah tangga terjadi yang namanya kekurangan anggur. Apa maksudnya rumah tangga kekurangan anggur? Anggur ini melambangkan sukacita, kebahagiaan, keharmonisan. Katakan sukacita, anggur itu melambangkan apa? Sukacita, kebahagiaan, keharmonisan. Maka tema hari ini, ya saya beri tema rumah tangga yang puas bahagia. Apa Bapak Ibu? Rumah tangga yang puas bahagia. Oleh sebab itu dalam sebuah pernikahan Kristen tidak boleh terjadi yang namanya kekurangan anggur atau kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita, kehilangan keharmonisan. Itu tidak boleh terjadi dalam rumah tangga. Tuhan ingin setiap rumah tangga itu bahagia. Karena berkat selalu dimulai dari rumah. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan bisa melayani jemaat dengan baik
Kalau rumah tangganya nggak beres, suami istri tidak akur, suka ribut, suka berantem, suka tukaran, nggak mungkin dia bisa melayan jemaat dengan baik. Kalau anak-anaknya berantakan, anaknya narkoba, anak-anaknya hidup tidak beres, bagaimana seorang bisa melayan Tuhan di mimbar kalau dia tidak bisa mengatur rumah tangga dengan baik? Kalau kita baca di 1 Timotius 3 ayat 12 katakan, seorang hamba Tuhan harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Tidak mungkin pekerjaanmu diberkati Tuhan kalau rumah tanggamu itu ribut-ribut. Terus, ibu-ibu jangan terlalu Bapak senang nih ya. Betul tidak? Udah pusing kita kepala ya kan. Gak boleh terlalu. Bapak-bapak jangan sedikit-sedikit marah. Harus membangun keharmonisan. Tanpa keharmonisan, semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Ya, hari ini kita sama-sama belajar supaya setiap rumah tangga dipulihkan, supaya setiap rumah tangga puas bahagia, setiap rumah tangga penuh dengan sukacita, ya boleh senyum-senyum, boleh senang-senang, boleh bergandengan tangan, ya luar dalamnya sama. Amin. Hidup yang puas. Ayo yang pertama. Yohanes 2 ayat yang kelima. Yuk kita sama-sama baca ayat ini ya. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat kelima. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Itu apa yang harus kita lakukan supaya rumah tangga kita puas bahagia. Ayat 5 baru kita baca loh. Apa yang dikatakan kepadamu, ini siapa? Apa yang dikatakan kepadamu, kepada kamu ya. Siapa yang katakan? Siapa yang katakan? Yang Yesus katakan kepada kita, buatlah. Itu katakan kanan kiri. Ya. Mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Ayo. Yuk katakan kanan kiri saudara biar kita ingat ya. Harus selalu mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Mau lakukan itu? Bapak saudara, saya tidak akan melebar kemana-mana. Karena terlalu banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab yang harus kita lakukan. Saya hanya ingin fokus dulu dalam pemulihan rumah tangga seperti yang Tuhan lakukan pertama kali ya, dalam pelayanan di Kana. Mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Apa yang harus kita dengar dan apa yang harus kita lakukan. Ini yang penting. Apa yang harus kita dengar dari Tuhan di dalam rumah tangga kita. Apa yang harus kita lakukan. Ayo kita lihat ayat 6 dan 7. Di situ ada 6 tempayan yang tersedia untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ini cuma 1 buyung di sini ya. Ini di dalam tempayan ada 2-3 buyung ya. Kalau 1 buyung ada ribut, apalagi 3 buyung ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ternyata ada wadah atau tempayan yang menjadi sumber sukacita yang tidak diisi penuh. Hanya ada air yang berapa isinya? 2-3. Di dalam pernikahan Kristen Bapak Saudara, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketika terjadi pemberkatan nikah oleh hamba Tuhan, disuruh berhadap-hadapan. Betul nggak? Ada pernah alami Bapak Ibu? Pernah alami itu? Apa yang diucapkan dalam janji nikah? Aku akan mengasihi ketika aku sehat maupun aku akan mengasihimu ketika kamu kaya raya, banyak duitnya, dompetnya tebal, dan ketika kamu miskin mendarat. Ya saya dramatisir ya Bapak Saudara, kan saya sampaikan firman Tuhan.
Kalau kamu miskin melarat, dompet kosong, nggak ada duit, saya tetap ketika kamu suka, senang-senang, dan ketika kamu duka, saya juga akan sampai kapan? Sampai kematian memisah. Ini berbicara tentang totalitas. Kasihnya penuh. Amin. Bukan hanya 2-3 buyung saja. Kasihnya harus penuh. Kasihnya harus penuh. Kasihnya tidak setengah. Kasihnya tidak ada sebagian yang kosong. Yang bisa dicaplok sana sini. Kasihnya harus Kalau Bapak Ibu Saudara, ya lihat firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan itu secara garis besar itu terdiri dari 2 bagian. Apa itu Bapak Ibu? 2 bagian itu apa? Perjanjian lama, perjanjian bukan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu rangkaian firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu terdiri dari 2 bagian, saya mau katakan itu terdiri dari perintah Tuhan dan janji Tuhan. Apa Bapak Ibu ingat baik-baik? Terdiri dari apa? Perintah Tuhan dan janji Tuhan. Yang paling jemaat suka itu yang bagian yang mana? Tuhan akan memberkati sampai berkelimpahan. Wih, sukanya. Aminnya sampai 3 kali, betul tidak? Amin, amin, amin ya. Tidak. Kalau perintah Tuhan, kamu harus pikul salib, sangkal diri, dan berjalanlah bersama aku. Itu bukan bagianku, bagian Pak Vin, itu Pak Vin itu. Bukan, aku terima berkat. Ya. Yang mana kita kejar, perintah Tuhan atau janji Tuhan? Saya kasih contoh ya, Matius 6 ayat 33 berkata gini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Cari dahulu kerajaan Allah, janji atau perintah? Perintah. Ya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Semuanya itu akan ditambah. Satu lagi, biar kita paham ya. Keluaran 23-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini janji atau perintah? Halo? Beribadah itu janji atau perintah? Perintah Tuhan. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Seringkali kita hanya isi ya firman Tuhan hanya dengan setengah penuh, hanya 2-3 buyung saja. Sama buyung yang itu 1 lagi. Jadi ada 4, 2, 3, 4 ya. Tapi Tuhan ingin kita totalitas. Semua tempayan harus diisi. Ini berbicara tentang seringkali kita pilih-pilih firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyenangkan kita. Kita ambil, kita catat dalam buku harian kita. Wah, kita hafal setiap hari. Tapi yang tidak mengenakkan kita buang jauh-jauh. Itu bukan baik. Dan kita tidak mau baca, dan kita tidak mau sharekan. Betul tidak? Ini bukan berbicara tentang kota. Hari ini Bapak Ibu Saudara, rumah tangga setiap kita itu puas bahagia. Engkau anak-anak muda yang belum menikah, tentu engkau ingin melihat orang tuamu diberkati Tuhan. Saya katakan engkau harus totalitas taat akan firman Tuhan. Amin. Itu yang membuat hidupmu berbahagia. Yang pertama, rumah tangga yang puas bahagia harus hidup, ya, belajar hidup di dalam ketaatan. Katakan belajar hidup di dalam ketaatan. Amin.
Amin. Jangan hanya sepotong-sepotong ayat yang kita comot-comot untuk menyenangkan telinga kita. Kita harus lakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itu berbicara tentang yang kedua, rumah tangga yang puas bahagia. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat kelima. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Garis bawah, bahwa isilah penuh dengan apa? Isilah penuh dengan air. Tempayan atau wadah itu berbicara tentang hati manusia. Katakan berbicara tentang hati manusia. Air itu berbicara tentang firman Tuhan. Hati manusia kalau kita saya ibaratkan ini ya hanya segenggaman tangan manusia, betul tidak? Ya, hati kan hanya sebesar genggaman tangan manusia. Tetapi kalau seisi dunia ya kita masukkan dalam hati, tetap ada ruang yang kosong. Manusia itu tidak pernah puas. Betul tidak? Orang yang sudah kaya, puas nggak dia dengan kekayaannya? Tidak pernah puas dengan kekayaannya. Dia merasa masih miskin. Kenapa? Dia masih cari terus ya. Udah kaya raya, pabriknya udah 5, masih cari ya buat pabrik ke luar negeri. Betul tidak? Dia tidak pernah merasa puas dengan kekayaan. Ibu-ibu ya, padahal natural itu lebih cantik loh. Betul nggak bapak-bapak? Betul nggak? Ada bapak-bapak di sini. Saya sendiri aja. Ayah jangan, betul nggak? Tapi seringkali dipoles-poles, aduh nggak puas ya. Udah dimancungin hidungnya, ya dipasangkan bulu mata ya. Dipoles-poles, digerinda-gerinda, ya kan? Diacak-acak itunya. Aduh, macam-macam lah, saya nggak tahu istilahnya itu. Keluar jadi apa, Bapak? Tambah cantik? Belum tentu loh. Ya. Banyak yang polesannya salah loh, Bapak. Disuntik silikon ya, kembang sana, kembang sini, Bapak Ibu. Tambah kayak itu, bebek itu. Gak pernah puas. Bapak-bapak punya istri yang waduh, orang bilang, waduh istrinya cantik loh, baik loh, kok bisa ya kecantol ya? Itu memang gak pernah puas, betul tidak? Gak pernah puas. Masih jajan, beli jajanan di pasar. Kenapa? Ya. Gak pernah puas ya. Karena dunia itu tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati. Dunia itu tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami momen jatuh cinta. Saya nggak bicara lagi jatuh cinta secara pribadi, Bapak Ibu Saudaraku ya dengan istri. Saya nggak, udah bosan itu ya. Bapak Ibu Saudara sudah banyak dengarnya. Tapi saya mau cerita tentang saya pernah ada momen jatuh cinta saya sama dengan dia. Seringkali orang ya kaitkan dengan yang namanya lahir. Kalau orang jatuh cinta dengan Tuhan, di pikirannya itu hari-hari dia bangun tidur, dia apa yang dia pikirin? Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu hingga dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau orang jatuh cinta dengan Tuhan, di pikirannya selalu Tuhan, dia akan selalu mencari Tuhan, selalu beribadah seperti orang gila, selalu memikirkan Tuhan, selalu dalam hatinya ada Tuhan, selalu dia tersentuh. Orang belum apa-apa dia udah nangis, dia udah rasakan Tuhan begitu dekat, Tuhan begitu sayang dengan dia. Itu artinya dia lagi jatuh cinta dengan Tuhan. Apa saudara pernah mengalami seperti itu? Jatuh cinta sama gobel, apa tuh? Sudah bolong banyak bapak-bapak. Jatuh cinta sama Tuhan, gak pernah. Jangan bapak.
manusia itu tidak pernah dengan apa yang dia. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara punya Tuhan, engkau akan merasakan satu kepuasan yang sejati yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara dapatkan di dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara akan rasakan Tuhan itu begitu baik adanya. Kalau Bapak Ibu Saudara cari kepuasan dunia, sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara tidak pernah mendapatkan kepuasan yang rumit. Ketika Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria, sampailah di kota Sikhem. Dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur yang pernah digali oleh Yakub. Perempuan itu seringkali menimba air di tengah siang bolong supaya enggak berjumpa dengan banyak orang. Karena hidupnya selalu mencari kepuasan dan dia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Ketika dia ketemu dengan Yesus, Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Baliknya air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata di dalam dirimu dan akan terus mengalir, memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Hanya Yesus yang sanggup memenuhi kekurangan kebahagiaan yang 2-3 buyut akan terpenuhi. Bapak Saudara akan puas. Jadi wadah hati kita, jangan sampai ada ruang. Jangan hanya 2-3 buyung saja, harus diisi penuh. Dunia tidak bisa memberikan, tapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup berikan. Air itu berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, biarlah setiap hari Bapak Saudara yang tidak boleh lupakan, kita baca firman Tuhan bukan terpaksa, tapi kita firman Tuhan harus seperti Daud katakan, firman Tuhan harus menjadi kesukaanmu setiap hari. Bapak Saudara bangun tidur, kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Untuk hidup bahagia. Bapak mau hidup bahagia? Ibu-ibu mau hidup bahagia? Kalau kita mau hidup bahagia, puas bahagia, harus penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Tidak sanggup. Hanya firman Tuhan yang sanggup buat engkau dengan apa yang kau punya. Terlihat banyak orang-orang sederhana, ya, rumahnya mungkin biasa-biasa saja, mobilnya biasa-biasa saja, tapi hidupnya tenang, hidupnya nyaman, boleh harmonis dalam rumah tangganya. Saya katakan dalam dirinya ada firman. Sebaliknya orang yang kaya raya, anaknya, orang tuanya banyak uang dan sebagainya, punya banyak pabrik, tapi hidupnya selalu tukaran, bertengkar terus, ya ribut terus, masalah terus dengan orang, perkara terus dengan orang lain. Dalam dirinya tidak ada firman. Kalau dalam diri kita ada firman Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kita akan hidup puas dan bahagia, penuh dengan kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, rumah tangga yang puas bahagia. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya. Perhatikan ayat yang bagian terakhir. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai kapan? Sampai saat ini, sampai sekarang. Wajah kekristenan, Bapak Saudaraku, ya. Kadang hanya hebat itu nampak dari luarnya saja. Tampilan luar, anggurnya manis,
harmonis. Kalau ke gereja, waduh lengket, jalannya berdua, waduh jalan berdua begitu. Harmonis. Sedikit jumpa orang, shalom, shalom, shalom. Tapi di rumah, di kamar, waduh, perang dunia ketiga. Lebih dahsyat dari Iran lawan Amerika, Bapak Saudaraku. Rudalnya tembak-tembakan itu, waduh. Sampai menembus tembok tetangga. Gak ada ya, yang ngomong di sini gak ada. Pelayanan, waduh kalau WLW diloncat, waduh, haleluya, puji Tuhan, waduh. Loncatnya 3 meter, Bapak Saudaraku. Jatuh lagi gak apa-apa, Bapak Saudaraku. Gak ada. Tapi di rumah, waduh, di pabrik ngomong sama orang, waduh, mulutnya itu, waduh. Yang saya ngomong gak ada. Gak ada, benar-benar gak ada itu ya. Supaya saya gak disalahin. Cakar-cakaran. Tampilan luarnya, waduh, kaya raya, pakai jamnya bagus. Rumahnya menterang ya. Tapi, waduh, gak bisa angsur ini itu, waduh, kartu kredit udah habis digesek, waduh, gak tahu cari pinjaman di mana lagi. Tampilan luarnya, semua luar biasa. Sebenarnya dalamnya keropos. Di rumah seringkali ribut-ribut soal uang, ya. Uang belanja seringkali telat. Menyimpan itu anggur yang baik. Menyimpan anggur yang Bapak sudah menyimpan anggur yang baik? Hah? Ada berapa botol Bapak bisa diri? Baik. Merek apa sih? Tidak tahun berapa? Kalau kita tahu anggur, anggur makin tua itu makin baik. Betul tidak? Kalau produksinya ada tahun 1800 sekian, saya rasa 1 miliar nggak boleh satu botol. Ada di atas 10 tahun aja harganya udah tinggi sekali. Anggur makin tua itu makin. Bapak saudara menyimpan anggur yang baik? Hah? Nyimpan nggak? Bapak saudara nyimpan anggur yang baik nggak? Kok susah sih jawabnya sih? Nggak apa-apa, jawab sedikit lah. Nyimpan nggak? Apa sih anggur yang baik? Pertanyaan apa itu anggur yang baik? Sebentar loh, Bapak saudara akan cicipin anggur yang baik. Sebentar lagi Bapak saudara akan cicipin anggur yang baik. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkan Tuhan, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah ada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Apa ibu saudara simpan anggur yang baik? Apa ibu saudara simpan anggur yang baik? Bapak ibu saudara simpan anggur yang baik, saya percaya keluargamu akan puas bahagia ya, sampai maut memisahkan kita. Bapak saudara simpan itu. Kalau dalam diri Bapak saudara ada kasih Yesus, Bapak saudara ingat bahwa darah Kristus benar tercurah atas hidupmu. Engkau pasti tidak akan sembarangan hidupmu. Engkau pasti akan hati-hati menjalani hidupmu. Engkau pasti tidak akan kasar dengan istrimu. Engkau tidak menghormati suamimu. Engkau pasti akan respect dengan orang tua. Mana engkau pergi? Ada anggur
Kalau kita memiliki anggur yang baik, saya percaya bukan sendiri kita menikmati. Coba kita lihat ayat yang tadi yang harus kita baca. Bukan kita sendiri yang menikmati. Coba lihat ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu yang telah menjadi anggur, dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi kamu lihat, perhatikan, tetapi pelayan-pelayan mencedok itu mengetahuinya. Itu akan membawa orang sekitar mengenal Tuhan dengan baik. Hidup kita ini harus ini menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi kita harus membawa kesaksian. Orang sekitar kita bisa merasakan bahwa kita ini ada anggur yang tersimpan dengan baik. Amin, orang lain bisa menikmatinya. Tuhan inginkan wajah kekristenan itu seperti ini. Jangan tampilan luarnya baik, tapi hidup kita tidak membawa kesaksian. Jangan Bapak Saudaraku. Ya. Jangan hanya pelayanan kita bagus, tapi hidupnya kita tidak bagus. Kita bukan pengikut ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau orang Farisi ahli Taurat, kitab suci, nomor wahid, koma dihafal. Tapi praktek firman Tuhan tidak. Tetapi Yesus yang menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat di tengah masyarakat. Orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Rasul Paulus katakan kita adalah surat Kristus yang tertulis ya, yang setiap orang lain boleh baca. Amin. Amin. Setiap kita Tuhan ingin kita menyimpan anggur yang baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu ada Bapak Saudara. Rumah tangga kita pasti puas bahagia. Kalau ada kasih Tuhan dalam rumah tangga kita. Kalau kita hidup di dalam ketaatan. Kalau hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan, akan menghasilkan yang namanya hidup takut akan Tuhan. Katakan hidup takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan itulah membuat hidup kita puas bahagia. Katakan membuat hidup kita puas bahagia. Saya undang pemain musik boleh tampil ke depan. Ya. Pemusik teman-teman. Kita lihat satu ayat terakhir, Mazmur 128. Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan tunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan, itu akan menghasilkan namanya hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, membuat hidup kita semakin hari semakin bahagia. Engkau akan harmonis dalam rumah tanggamu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung. Saya tidak dapat panjang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan perjamuan kudus pada ke depan. Ada jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu bagi aku.
Bapak saudara, firman Tuhan tidak datang saya kebetulan. Tuhan inginkan setiap rumah tangga kita puas, bahagia. Tuhan tidak ingin